Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tampak menjanjikan, seringkali ada berbagai kendala yang dialami para peternak seperti Maestro sendiri. Salah satunya yakni tingginya harga pakan. Sehingga untuk segi penghasilan terkadang sangatlah minim. Namun tetangga sebelah yang sama-sama beternak ayam ternyata bisa menuai kesuksesan. Sepertinya tetangga sebelah memang memiliki peruntungan yang berbeda. Selidik punya selidik, ternyata ini rahasianya. Tak dipungkiri, banyak restoran yang terus membutuhkan daging segar. Maka dari itu, tak heran jika bisnis ternak ayam salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Perputaran uang pada bisnis ayam dianggap sangat cepat dan hampir tak memiliki resiko, kecuali ayam mati karena sakit. Jenisnya sendiri sangatlah bervariasi. Anda bisa memilih jenis ayam yang paling potensial untuk diternakan. Di setiap daerah pun memiliki jenis ayam yang menjadi mayoritas dan paling banyak untuk dibudidayakan. Banyak peternak beralih mencari bahan pakan alternatif sebagai bahan penyusun pakannya. Pasalnya, jika peternak mampu membuat pakan ayam sendiri, tentu bisa menghemat pengeluaran. Peternak juga harus bisa memaksimalkan pakan semurah mungkin agar bisa mendapatkan keuntungan di ayam yang dipeliharanya. Ada dua jenis tanaman andalan yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan keuntungan kita dalam memelihara ayam. Tanaman tersebut adalah umbi talas, yang jenisnya talas Bogor atau talas yang lain. Yang penting bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan yang kedua adalah tanaman pepaya. Kenapa memilih dua tanaman ini? Yang pertama, umbi talas atau tanaman talas untuk jenis talas yang bisa dikonsumsi oleh manusia, baik itu untuk sayur mayur maupun umbinya untuk direbus. Menanam jenis talas Bogor yang tentunya tanaman ini batangnya bisa lebih besar-besar sehingga nanti bisa lebih maksimal. Tanaman umbi talas ini kita pilih karena semua bagian tanaman ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ayam. Dari daunnya bisa untuk pakan, bahkan umbinya pun kalau tidak dipakai bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam. Yang lebih asiknya lagi, tanaman ini sebenarnya juga bisa diolah untuk makanan kita sendiri. Batangnya pun juga enak untuk dijadikan sayur. Umbinya juga bisa direbus dan dijadikan cemilan. Kemudian yang tak kalah penting, kita bisa menanam umbi talas untuk stok pakan ayam. Tanaman ini cepat hidup dan mudah ditanam, dan perkembangannya cepat besar. Bagi kita peternak tradisional yang mungkin sedang bingung dengan masalah pakan, salah satu solusinya adalah menanam tanaman talas untuk stok bahan pakan ayam di rumah kita masing-masing. Tanaman umbi talas ini sebelum dikasih ke ayam bisa kita rebus, baru kita campur dengan bahan yang lain. Berikutnya pohon pepaya.
Pohon pepaya adalah tanaman yang biasa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Buah pepaya muda misalnya bisa dijadikan bahan sayuran sekaligus karena stoknya melimpah dan bisa dimanfaatkan untuk tambahan pakan ayam. Kelebihan dari menanam pohon pepaya ini tentu saja karena kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sayur dan buah, dan juga untuk kebutuhan stok pakan ayam yang kita pelihara. Perlu diketahui juga untuk sahabat maestro semua, untuk memanfaatkan buah pepaya muda sebagai pakanan ayam, karena buah ini bagus untuk campuran pakan. Alasannya kandungan nutrisinya lumayan dan teksturnya bisa membuat ayam-ayam yang kita pelihara itu kenyang lebih lama. Tanaman pepaya yang kita tanam, pepaya mudanya kita gunakan sebagai stok untuk bahan tambahan dalam membuat pakan ayam. Untuk peternak, yang dibutuhkan adalah stok bahan pakan yang melimpah. Maka tanaman pepaya ini yang notabene produksi buahnya cukup banyak, bisa untuk mendukung keberlangsungan kebutuhan pakan ternak kita. Dengan menanam sendiri dua jenis tanaman tersebut, kita bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak dengan biaya yang jauh lebih murah. Biasanya minimal 50% kebutuhan pakan bisa kita cukupi dengan dua bahan tersebut. Sisanya baru bahan-bahan lain yang bisa kita pilih. Oke sahabat maestro semua, demikian liputan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat maestro semua. Sampai jumpa di liputan yang akan datang. Ingat untuk tetap semangat dan salam satu hobi.